Halo para wargi, selamat datang kembali di channel Kampung Berkarya. Tempat kita berbagi cerita, ngobrol santai tapi penuh makna. Tentunya di ruang RW. Selamat datang di ruang RW, tempat cerita warga dari hati sampai ide ngobrol santai tapi penuh makna. Dari kampung untuk lingkungan, dari warga untuk perubahan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RW, gimana? Lagi nih. Iya nih Pak RW, udah kayak Ustadz nih Pak RW. Ini kan momen menghadapi Idul Adha, Pak. Oh Ini. iya, Iya. sebentar lagi kita mau menjelang Idul Adha Iya, iya, atau iya, iya. biasa kalau di kampung mas sering dikenal Lebaran Haji. Ngomong Bapak puasa enggak? Insya Allah Iya. Pak RW kayaknya udah kecium nih aroma-aroma sate sama gulai kambing. Benar. Jadi biasa Idul Adha itu Idul Kurban, Pak. Idul Kurban. Iya kan banyak dibilang ada yang bilang Idul Kurban, ada yang bilang Lebaran Haji, Betul. ada juga yang dibilang Idul Adha. Iya. Nah Pak RW, gini apa namanya teh? Boleh bocoran dong Pak RW, di kampung Pak RW nih ada udah siap berapa kambing atau sapi nih? Sementara sih belum, Pak. Kebetulan kan DKM-nya udah bikin spanduk, tapi belum ada info-info nih. Kayak gitu. Boleh info. Mungkin sekarang kita bahas masalah hukumnya dah ya. Oh, Mudah betul tuh, Pak RW setuju banget nih. kita bahas hukum-hukumnya, sejarahnya. sejarahnya. Betul. Sama. Dengan itu kita undang yang aslinya aja, Pak. Oh, betul. Gitu, Betul, Pak gitu. RW. Boleh kita undang siapa nih Pak RW? Siap-siap daripada kita korban perasaan gitu. Nah, Ini saja ya betul. ahlinya. Kita Semoga Pak Ustadz ahlinya. untuk hadir di ruang RW. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan duduk, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jauh, Pak Ustadz. Dari mana, Pak Ustadz? Dari Bogor Dari saya. Bogor. Dari tadi. Alhamdulillah para wargi, di episode kali ini di tengah-tengah kita ya Pak RW Iya. sudah hadir kedatangan tokoh ulama di kampung kita ya Pak RW. Iya. Biasa dikenal Ustadz Ibrahim atau lebih dikenal di sini Kang Iim ya, atau Ustadz Iim. Gimana Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz? Dari salaman deh ya. Ya, gini Pak Ustadz. Kebetulan kan kita bentar lagi nih menjelang Lebaran Haji Ya, atau ya. Idul Adha. Boleh dong Pak Ustadz buat para wargi nih mengenai Idul Kurban ini kan pasti ada sejarahnya, makna dari Idul Kurban teh apa gitu, boleh diceritain Pak Ustadz? Oh, arti daripada ibadah kurban. Soalnya kan sebentar lagi kita akan menghadapi puasa dulu ya, Iya. yang namanya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Karena tidak akan ada peristiwa kurban kalau tidak ada peristiwa Tarwiyah dan Arafah. Ini secara ngobrol ya, secara gamblang memang sejarahnya Nabi Ibrahim itu nikah sama Siti Sarah. Siti Sarah itu seorang keturunan bangsawan, masuk darah birunya, turunan Neng lah, Ningrat, pokoknya. Sultan deh. Selama kisaran dalam sebuah riwayat 80 tahun dia rumah tangga belum dikasih keturunan. Oh, Nah gitu. 80 tahun. Ya, nikah lagi lah sama Siti Hajar. Siti Hajar itu memang seorang wanita, kalau zaman dulu ya, budak atau seorang hamba sahaya. Muncul urang mah wong besok. Ya, dia keturunan dari benua Afrika. Karena marah Siti Sarah itu, Orang Afrika. iya, Tapi hitam apa enggak? Maroko. Maroko kan putih ya, tapi ada yang hitaman gitu kan. Jadi Afrika juga nggak semua hitam, nggak semua putih, gitu kan. Begitu udah kasih singgung ya. Kami dampingi. Ya, saya buka aja lah Nur Kitab Miskatul Anwar supaya ini jelas ya kajiannya. Soalnya peristiwa kurban itu memang Allah menurunkan ayat dalam surat As-Saffat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin.
Fasyarnahu bigulamin halim. Sampai akhir ayat secara singkat bahwa adanya ibadah kurban, Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang memang dermawan. Uniknya Nabi Ibrahim itu kalau mau makan aja harus cari teman. Karena orang mah daang sorangan yang penting bentelu beteng enak. Nyumput mendaangkan Ijul anjing daging sate mah gitu kan. Nah terus sampai dia ketika ketemu bulan haji, dia selalu melaksanakan ibadah kurban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta badana. Kalau onta badana di kota Mekah tuh onta yang paling keren, yang paling mewah. Onta badana. Onta badana tuh yang paling yang paling keren pokoknya. Sehingga manusia tuh kaget, bagus amat ya jenazah lemah tiap itu terus itu tiap kan rutinitas dia suka menyediakan 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 onta badana. Dan sampai malaikat itu merasa bangga. Dia lupa. Cek pas orang makil. Demi Allah saya mah lamun saya ge boga anak ya. Kual dikorbankeun. Entah hari ngomong teh ulah. Ucap. Gitu jauh lah kita. Selang waktu lamanya Nabi Ibrahim pindah ke Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu sekarang itu Palestina ya. Kan Baitul Maqdis ya. Jadi, Nabi Ibrahim itu asalnya dari Palestina, Ya di situ dia menetapnya menetapnya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Nikahlah, ketemu sama Siti Hajar. Singkatan cerita, kawin, dah. Ya mohon ya Allah berikanlah aku keturunan. Hamillah Siti Hajar. Istri pertama cemberut karena belum hamil juga. Siti Sarah itu. Ya, Siti Sarah. Karena untuk meringankan suasana supaya suasana nggak hot, nggak panas ya, panas. Siti Hajar ke kota Mekah. Kota Mekah itu kan Palestina, dari kota Mekah tuh padahal jauh kan. Dulu tuh pun belum ada mobil, belum ada pesawat, itu pakai unta. Setelah hamil tua, disimpan di sana di kota Mekah, Nabi Ibrahim pergi lagi ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Ya. Jadi nggak nemenin. Enggak, dia sendiri. Wanita hamil sendiri, coba kalau ada hamil bahaya nih. Orang hamil tinggal sendirian kan. Ya, itulah mukjizatnya para nabi. Singkat cerita, Nabi Ibrahim lahir, Nabi Ismail lahir adalah peristiwa Shofak Marwah ibadah haji. Muncullah ayat jam-jam. Menginjak usia 7 tahun, ini kalau dirayakan panjang ya. Karena kan ini waktunya kita nggak mencukupi. Gak apa-apa Ustaz, bebas. Ketika Nabi Ismail menginjak usia dewasa, pas kesana lagi mereka ngerasa cemburu sosial. Iya. Allah itu nggak adil. Cek bahasa kita, tapi bukan bahasa dia kan. Iya. Allah itu nggak adil kok. Kenapa Siti Hajar dikasih anak yang begitu cakap, yang begitu keren lah. Pokoknya mejeh nak cowok 7 tahun lah tuh. Iya. Ya, dia mau masuk sekolah kalau kita SD. Nabi Ibrahim teh pokok bahwa ketika boga anak kek Korbankeun. Ucap teh. Dia merasa entah ke anak teh ulah nyating, lu ulah nyating ke anak teh. Oh. Ayo motor dipakai apa jadi kita berangkat. Ayo mobil dari mobil. Dan orang kita berada kan. Iya. Jadi mata ketik itu teguran untuk kita hikmahnya. Allah menegur bermimpilah di tanggal 8 atau malam 9. Malam 8 namanya hari tarbiyah. Makanya harus puasa dong. Kalau kita sehat. Bilang, puasa enggak, Pak? Insya Allah. Sama ya, kita insya Allah dulu aja lah, gitu kan. Ya. Puasa tarawih itu adalah ketika Nabi Ibrahim bermimpi ada suara bahwa ya Ibrahim, Anda jangan lupa nadar ini nadar janji Anda bahwa ketika Anda punya anak laki-laki akan dikorbankan.
mimpi. Selang 1 hari mimpi, malam besoknya mimpi lagi. Makanya ada hari tarbiyah. Itu hari waktu mimpinya Nabi Ibrahim ketika ditagih perjanjiannya, nadarnya. Terus ada malam Arafah. Malam Arafah itu bahwa Nabi Ibrahim sadar. Memang dulu orang pernah janji bahwa apapun demi agama Allah saya akan korbankan walaupun anak. Ya makanya adalah hari Arafah. Hari Arafah itu artinya Nabi Ibrahim mengetahui ingat akan daripada nadarnya. Itu Tapi pada saat itu belum agama Islam kan ya? Namanya bukan agama Hanif. agama Hanif kan ya? Hanif itu kan makanya di maktub dalam doa iftitah ini wajah tu wajah ada selanjutnya Hanifah Musliman itu agama Hanif. Itu tetap cuman beda istilah doang. Istilah doang kan agama Hanif. Iya, setelah syariat sama gitu kan. Oleh karena itu ketika pas tanggal 9 dia mengetahui bahwa wah saya teringat akan perjanjian saya ketika saya punya anak. Besoknya lagi disebut hari nahar. Nahar itu adalah ibadah kurban. Hanya turun ayat as-sholli lirobika nahar. Ada petunjuk, wah Ibrahim, ketika Anda sudah melaksanakan sholat Id, langsung anak Anda jadikan ibadah kurban. Atuh. Menurut logika, sasin hayang udah kasih, udah Kahayang deh. itu kahayang tuh. Itu hidung tuh pegang udah halus lagi bagus. Bagus bukan bagus. Bagus. Kita dibenci. Menang lila TV kahayang. Selama puluhan tuh menanti seorang anak udah lahir suruh disembelih. Kira-kira kalau menurut kita hayang tuh ya? Karena Nabi Ibrahim itu janjinya, makanya ada peribahasa al-wa'du daim. Janji adalah oleh karena itu dia akan melaksanakan perjanjiannya. Nabi Ibrahim tidak banyak komentar sama istri tercinta Siti Hajar. Suka kurang mah ada keterbukaan. Oh kan kalau zaman sekarang tuh suami itu sudah sama istri ya. Kan ada terbuka tuh ada saatnya. Ada yang sudah terbuka karena rusak mentalnya ada kan. Nabi Ibrahim juga terbuka, malah dia menyuruh ya Hajar albisi waladak Ismail cek bahasa Sunda mah jar pandian tanda budak pandian terus pakaian baju pal alusna bedakan kumaha itu kan Kurang itu yang ya pan hari isi soleh mah tidak banyak komen naon suami nah atau nah gitu kan mendengarkan dan menurut gitu kan. jadi Siti Hajar mah tak di pasang terang gitu Iya, ya. Belum dikasih tahu Cek, bahwa cek. Iya. Bahwa dia kurbankan. mungkin mau diajak main aja gitu ya. Ada diajakan healing. Ya. Pak ini dah hibur dihi ila dia patin. Ada bakas emah cenah. Nah, saya berhasil orang nanyakeun, mana anak teh anu bertahun-tahun engkau berdoa sama Allah gitu. Padahal itu gitu. Sasikatna kata ketika Nabi Ibrahim mau tambang jeung peso, tambang jeung peso, di lokasi Mina kan. Di jemaah haji ada ibadah melontar jumroh. Adalah provokator yang sangat keren namanya si iblis. Provokator cek sekali. Tukang provokator mah disebutnya. Provokator mah setan. Ya, si iblis. Cek Ngomporan si iblis kan tuh teh. Tong hayang gitu kan ke budak nya ke budak. Ya udah jadi pojit aja. Tangga tuh budak mah komo di pojit di sana mewek. Budak pojit. Ini renjungan hak gitu. Oh berarti itu Nabi Ismail mah udah tahu ya Pak Ustaz. Kan dia walaupun dia tahunnya udah Dikasih tahu gitu. itu udah cerdas ya akalnya, pemikirannya udah kayak orang dewasa. Jadi apapun yang itu tuh iblis tahu dengan anak laki kita kan teman Nabi. Kalau itu namanya irhas.
segala sesuatu ada keadaan dari sejak kecil itu Nabi gitu kan. Tapi sebelumnya Nabi Ismail ini udah tahu dia mau disembelih gitu, Tahu. mau dikorbankan. Oh, udah tahu. Tahu, dia udah tahu. Soleh berarti ya. Iya, jadi akalnya udah dapat tahu, oh ini aku akan diiniin ya, karena dia dapat ilham. Iya. Nah, Budak ayo nama. Ya makanya ditipu kan di karung tempat. bapak ya tuh tiulah dia. Balikeun. Ayo orang ini. Gitu dah. Tapi itu kumaha? Terus provokasi si iblis. Makanya Nabi Ismail ambil batu, dilempar lah sehingga si iblis pecah. Oh. Wabetnya, sejarahnya. Jumroh. Makanya jadikanlah ritual ibadah haji, melontar jumroh, najum terpula, betul wusta dan akobah kan, Iya, iya. itu tepatnya di kota Mina. Jadi ibadah haji itu sebenarnya adalah peristiwa keluarga Nabi Ibrahim. Sejarahnya itu. Iya, sejarahnya kesempurnaan. Kalau tadi kita Nabi zaman gitu. Iya. Nah, udah gitu, ketika si iblis lari dan nggodain kesamanya merewai hayang gue gitu kan, tong hayang ada mah cenah wong mana jahat hidup emang tong hayang ada dikumbalkeun dikorbankeun gitu. Nah itu kan provokasi yang jelek. Timbullah Nabi Ibrahim ketika dia akan menyembelih anaknya, timbul rasa sifat mawadah, sifat kasih sayang manusiawi kan. Iya. Manusiawi ya tuh. Siapa sih yang terangnya gitu kan? Siapa sih yang ternyata? Karena Anak, anak kurang mah hidungnya buat orang ngamuk pan. Asep gue gitu kan? Ngomongin Nabi Ismail ya. iya dia. Aduh, nya pinter, nya kasep, nya cerdas, nya nurut. Timbullah keraguan-raguan karena sifat apa? Sifat dede, sifatnya Nabi Ismail berkata, "Qala ya bunaya ini aro bangdur madatar." Cek urang mah kieu, bapak tong sungkan tong hariwan. Abdi ge nyaho, bapak teh gitu kan. Iya. Padahal Nabi Ibrahim teh beja. Iya. Ditipu kali. Dan tak kulit, tiba kasih make lamun aya saya masuk. Jadi mau teh hayalnya. Nah, gitu. Menang duit lah gitu. Atau budak ieu, Pak eta Nabi Ismail sampai berkata seperti itu, kan tambah yakin bahwa inilah anakku yang paling soleh, gitu kan? Entah ya abati al matumah, wahai ayahandaku, laksanakan apa yang Allah perintah. Sok siap-siap, saya mau pasrah. Itu Soleh. teko jotan, teko sebutnya, teko semedi ulang buru bugan gitu. Satajiduni insya Allah minas sobirin. Kita akan jadi kategori orang-orang penyabar. Singkat, ini singkat ya. Iya. Padahal masih kecil gitu ya. Atuh udah 7 tahun. Sampai masanya di orang mah ya. Atuh SD lah gitu. Bicara saya diatur. Falamma aslama, ketika Nabi Ismail dia pasrah, nah, Nabi Ibrahim tambangnya tadi kan, gitu kan, datanglah malaikat Jibril pengganti membawa kibas atau kambing dari surga. Ya, maka itulah peristiwa sejatinya kurban. Seperti itu ceritanya. Makanya sekarang Singkat diganti. Iya. Makanya sekarang jadi kambing. gitu ya. Coba kebayang kalau menjadi ganti ke kambing. Banyak anak-anak muda. Ya. Nggak ada bakil, nggak ada sayang. Nanti kawin kerawit yang korban. Iya. Jika terubah bro kawin yang korban ada berarti. Ente anak masih itu. Iya. Jadi mau nanya kalau kan itu sejarahnya kan kambing. Kalau kerbau bisa atau sapi kayak gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya makanya adalah penelitian ulama yang boleh hewan yang boleh dikurban itu yang berkaki tahan tuh kuda, onta, Aku udah bisa. kuda bisa. Tapi kategorinya kan daging yang paling daging apa? Iya. Tapi kan daging unta itu yang paling enak.
Bisa dikonsumsi. Iya, dikonsumsi. Mau banteng juga bisa kalau kita dapat banteng dari gunung. Tergantung wilayah yang sukanya apa gitu Iya, ya. gitu kan wilayah. Penting kakinya 4 gitu. Timpang. Jadi ini hasil daripada riset ulama ya. Walaupun dalam hadis Rasul itu memang diutamakan tuh 2 kibas atau 2 kambing ya, kambing. Jadi tiap kurban itu yang paling benar selalu kambing atau dalam dombanya, Wah. domba gitu. Kalau kurban itu dagingnya itu si yang kurbanin berhak nyicipin apa enggak? tergantung niat kurbannya. Contohnya gini, di sini ada Bang Kijo nih. Bang Kijo tes ditanya sama Bang Imam. Ajon, Mei ya, yang korban di hari raya itu namanya kurban wajib. Bang Kijo tidak boleh makan sedikit pun. Gimana? Diulang lagi. Bilang gini, Pemirsa Ya. salah paham. Bang Kijul, THT Bang kambing nih, Bang kambing. Ditanyalah sama Bang Imam, Ya. apa Jul? Yuk, me aing yang korban, mungkin di korban haji. Nah, Ya. me aing ajang korban. Kambing saya untuk ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Nah, dibawalah KDKM atau Pencit, kata ya. agama, pencit. Itu Bang Kijul tuh tidak boleh. Oh, tidak boleh. Itu Karena ada ucapan. ucapan. Oh, ucapan. Nah, gitu. Jadi ini mah kalau kita untuk ibadah kurban sunnah, untuk ibadah kurban bisa. Jadi kan ada kurban, kan bukan wajib. Gitu. Oh, Iya dong. Makanya Yang boleh makan itu harus gimana ngomongnya? Pengen ngerasain gitu. pokoknya kalau pengen ngerasain, kita melaksanakan ibadah kurban. Jadi jangan berbicara yo Baik. main gitu. tadi tidak langsung aja capna gitu. Main kan Sacan gena gitu dah. Gimana dah? Sacan gena gitu. Jadi Beda gena. perbedaannya ketika kita membawa hewan kurban atau kita membeli hewan nih pada seperful atau yang berternak kambing. Saya membeli embe yang naon pena yang ibadah kurban. Ibadah kurban. Beda kurban gitu aja. Iya mak embe yang korban awak aing. Beda kan? Oh iya. Dan ucapan hijab kabul Iya, awal gitu ya. Jadi Karena niat kan? jadi Iya. niat sama ijab kabulnya mempengaruhi. Iya. Iya. Itu. Jadi seolah-olah korban itu hukumnya wajib dan hukumnya nada. Karena Oh, perjanjian. iya. Iya kan ini Nada. korban. Iya mbete yang korban aing lain ngomong aing lainnya yang korban aing. Nah, itu singkatnya. Bang dalam dalam perdebatan fikih banyak bagaimana yang tiap tahun suka sering kurban. Tiap tahun kan sering Ya. kurban. Nah, kan di kampung kita jarang yang kurban, tapi yang ambil dari luar. Iya. Ya, Itu perlu kita bahas. Nih, si A menyerahkan ke si B, berarti sebagai wakil. Iya. Wakil. Berarti tanpa nama dong. Ini kurban siapa? Siapa aja deh. Nah, kan? Iya. Nah, kadang-kadang kata si wakil, aing masuk aing ya. oh, iya. Aku mah aing pecinta gitu. Iya. Padahal kita kembali kepada takrif kurban itu sebagai kepedulian kita terhadap sesama. Berbagi lah. Bagi dong gitu. Intinya kayak gitu. Banyak dari perusahaan atau dari donatur seminimal mungkin memang harus orang sekeliling merasakan. Iya. Karena kan kambing maupun yang lainnya tidak bisa disembunyikan. Iya. Ini dari siapa? Oh dari bosnya. Ada yang bicara, aku mau aing we." Gitu kan. Kita wakil. Emang wakil itu setelah menyerahkan si A ke sini sebagai wakil, apapun, tapi kan kita harus ada amanah. Iya. Sebaik-baiknya kita melaksanakan amanat. Kita nggak punya uang, kita nggak punya materi, tapi kita punya tenaga. Mengalokasikan si hewan kurban dengan sebaik mungkin. Gitu. Tapi yang kayak tadi tuh kan misalkan mau berkurban tapi kita nggak tuh ini tuh bukan kurban saya gitu. Soalnya emang enggak itu kambingnya. Nah itu untuk yang ngasih kambingnya sendiri dapat pahala ibadah kurban. Dapat pahala
dapat pahala, tetap tetap dapat pahala karena kebaikan, membawa kebaikan. Tapi kan misalkan yang saya tahu gitu ya, Ya, yang saya dengar lah, intinya gitu, bahwa si korban itu akan menjadi kendaraannya ntar di oh itu. kayak gitu. Jadi gini nih, kita sebagai jembatan, orang ini punya kenalan ini, dia suka ibadah kurban dikirim ke siapa-siapa. Kita kan sebagai itu, kita dapat amal soleh, bukan ibadah, bukan amal kurbannya, tapi amal solehnya kita akan dapat. Kita peduli, merasa peduli ke kampung kita, di itu tuh nggak ada nih. Misalnya nggak ada yang mampu, misalnya nggak ada yang mampu. Kita Ada nih ngajuin proposal atau kemana gitu, kenalan gitu ya. kenalan di kampung kita, sehingga kan kita mendapatkan suasana ibadah dengan identik penyembelihan hewan kurban itu. Kenapa? Kan banyak. Itu apakah akan sebuah jadi fortuner di apa? di akhirat. Di akhirat. Di Di yaumul kiamah. Jadi kendaraan kan memang sebelum kurban ini diharuskan, kan hukumnya sunnah muakkad. Kita harus tahu dulu hukum kurban itu Sunnah muakkad. sunnah kifayah gitu. Sunnah kifayah tuh satu keluarga misalnya ada yang mampu nih, mau nggak mau harus beli, mewakili keluarga yang lain. Satu RW nih atau satu RT, siapa nih kategori yang mampu, itu tidak ada nih, tidak ada yang bisa masih ibadah kurban. Makanya seminimal mungkin suka ada arisan kan. Iya. Harusnya itu bukan arisan kan, kita mah pengennya saya ikutan kurban tapi atas nama saya, tapi kan keliling. Untuk apa? Untuk supaya kampung kita itu tidak ada sama sekali tentang penyembelihan kurban. Kali sekarang banyak ya, alhamdulillah, banyak madun, gitu kan, banyak apa. Makanya Allah menurunkan ayat wal budna ja'alna lakum min sa'idillah. Kurban itu adalah semata-mata syiar agama Allah. Syiar agama Allah. Sehingga ada ini dalam kitab Yaqutun Nafis dan kitab Mughnil Muhtad. Ini kenapa saya bawa kitabnya ya? Ya supaya memang ada hadisnya bahwa seorang Bani Adam ketika dia beribadah kurban di hari raya itu Jadi itu omong-omong tanpa dasar gitu ya. tanpa dasar, darahnya bagaimana gitu kan ya. Makanya ini hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Imam Hakim. Siti Aisyah itu adalah istrinya Nabi, bahwa Nabi bersabda, ma'amila ibnu Adam yauman nahar min amalin ahabba ilallah ta'ala min iraqatidam. Tidak ada amal anak Adam di hari lebaran, ibadah hartu, daripada amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal penyembelihan hewan kurban. Jadi hari lebaran dan tasyrik 3 hari itu amaliyah yang paling disukai oleh Allah. Kenapa? Ya kan ada pertanyaan. Kunaon naik kudu masjid naik? Kunaon naik kudu kata inna halatati yaumil kiamah. Kata apa kiamat? Kan kita dalam keadaan bingung. Bingung hari kiamat namanya. Ketika kita bangun dari kubur bangkit. Aduh. Yang sataranjang tanpa busana. Iya. Aja tungku sampai ada matahari satu tumbak, Iya. panas sampai manusia berenang dengan keringatnya. Aduh, galempor. Tah ketika orang di alam dunianya semasa itu suka melaksanakan ibadah kurban, datanglah jemputan. Yaumul kiamah dikuruniha walabiha. Tah eta kambing atau sapi bagaikan mobil, naik itu singkatnya gitu kan. Ini akhirnya ini ada saya gitu kan ya, sehingga adalah hadis yang dijelaskan oleh Imam Rafi'i dan Ibnu Rif'ah, adimu dohayakum fa innaha ala siroti matoyaku.
hewan kurban itu harus yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling istimewa. Kenapa? Fa innaha ala sirati matayakun. Hewan kurban yang sehat, yang gemuk akan jadi kendaraan untuk menyeberang siratal mustaqim. Terus syariat Ya. kemudian iya benernya yang sehat, yang segar gitu. Ulah oke ngomong gitu ya. Gak ada cacat gitu ya. Enggak ada. Kamu mau sukuan di pohon. Ah, dingin. Sempurna. Nah, gitu Kalau lah. hitungannya sendiri, Pak Ustadz nih kayak ada sapi buat berapa orang, kambing buat berapa orang gitu. Oh ya. Jadi kategorinya sapi untuk 7, unta untuk 7. Kalau kami untuk individu pribadi. Oh, pribadi. Jadi kambing mah cuma satu orang gitu. Iya, untuk orang. Tapi yang paling bagus itu sapi untuk satu orang bagus, lebih bagus itu kan. Bagus. Ya lebih bagus itu. Jadi kita jangan tertuju. Harus 7. Tertuju dah. Ya, kalau kita mampu udah beli. Lah, Gua aja gitu kan. berapa hiji karena doang gitu. Ya, bagaikan kita beli pajero kan. Ya, ya, Oh, ya. itu. Kan kalau kambing mah bagaikan enmek. Iya. Gitu. Alhamdulillah kita kasih pencerahan nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa tahu ternyata sejarahnya walaupun agak ringkas gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Ya, amin, amin. Gimana? Ya mungkin ada ini apa dari Pak Ustadz buat para wargi ini ujang-ujangannya mengenai ilmu kurban yang akan dihadapin sebentar lagi nih. Iya. Jadi makna daripada Idul Adha itu adalah hari raya lamun cek bahasa nama lucan haji mah untuk lebaran gitu kan. Banyak haji kan gitu kan. Lucan haji mah ibarat haji. Kadang Khusus Idul berhaji. Adha itu adalah penyembelihan hewan kurban setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat apa? Sholat duha. Jadi penyembelihan di waktu duha namanya Idul Adha. Karena sunatnya sholat di Idul Adha itu harus pagi-pagi. Malahan ketika sudah itu kita jangan minum, jangan apa harus niat apa mengosongkan perut. Niatnya nggak kerlah gitu ya kan, mengosongkan perut. Sehingga pagi-pagi setelah masuk waktu duha beres ada hewan kurban kita menyembelih itunya Idul Adha ya gitu kan. Kategorinya dari Idul Adha terus pasti tiga hari itu waktunya kan. Kenapa disebut maknanya setelah Idul Adha? Apakah untuk kita nih yang tidak bisa melaksanakan kurban, hanya tiap tahun kita mendapatkan korban perasaan kan? Itu tiap tahun ya. Iya. Kita ambil hikmahnya. Orang bisa melaksanakan ibadah kurban di Idul Adha, kita harus fokus melaksanakan sholat duha. Itu jadi sholat duha itu perumpamaannya itu duha seterusnya itu untuk apa? Untuk rezeki. Kan kurban itu rezeki. Kita nyembelih daging hewan kurban. Kepedulian itu siapa? Untuk orang Banyak. banyak. Makanya itu ibadah kepedulian. Makanya ketika kita untuk kehidupan sehari-hari nih, jadi jangan ibadah apa karena setahun satu kali kan? Apakah tidak bisa diaplikasikan dengan dalam sehari? Kehidupan sehari laksanakan sholat duha di waktu duha itu. Itu Pak. Iya, Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah Iya. menyempatkan waktunya dari kesibukannya untuk hadir di ruang RW gitu. Dan mungkin buat para wargi semoga di ibadah di Idul Kurban ini bisa menjadi Bisa berkorban lah mereka bisa punya berkurban ya. ya, diberikan milik rezeki ya Pak RW ya. Amin, amin. Mudah-mudahan yang mungkin di tahun sekarang belum bisa di tahun depannya. Sekian dari Kampung Berkarya. Jangan lupa untuk dukung kita terus ya Pak RW dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Segitu dari episode kali ini para wargi dari kampung untuk lingkungan, dari warga untuk perubahan.